Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joyce Melayu. Saya merupakan salah satu mahasiswa psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Jadi, setiap individu pasti pernah mengalami tentang kecemasan dalam hidupnya atau cemas akan hidupnya yang akan dihadapi ke depannya. Nah, untuk teman-teman apabila ingin lebih lanjut mengetahui tentang kecemasan, yuk simak video kali ini. Jadi, apa sih itu kecemasan? Nah, kecemasan menurut American Psychological Association merupakan emosi yang ditandai dengan perasaan tegak, pikiran khawatir, dan perubahan fisik seperti naiknya tekanan darah. Nah, gangguan kecemasan ini perasaan takut yang normal akan berlebihan, di mana gangguan ini dapat membuat seseorang menghindari situasi yang memicu kecemasan yang mempengaruhi pendidikan, pekerjaan, dan hubungan personalnya. Yang harus kita ketahui bahwa hampir 30% orang dewasa mengalami gangguan kecemasan dalam hidup mereka. Ini adalah gangguan mental yang paling umum saat ini. Nah, setelah kita mengetahui tentang fakta dari kecemasan, mari kita simak tentang dampak dari kecemasan. Dampak dari kecemasan yang pertama itu simptom suasana hati, di mana individu yang mengalami kecemasan memiliki perasaan akan adanya hukuman dan bencana yang mengancam dari suatu sumber tertentu yang tidak diketahui. Simptom yang kedua yaitu simptom kognitif, di mana kecemasan yang dapat menyebabkan kekhawatiran dan keprihatinan pada individu mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan yang mungkin terjadi. Setelah kita mendengarkan tentang simptom-simptom dari kecemasan, kita akan membahas tentang gejala-gejala dari kecemasan. Yang pertama, adanya suatu hal atau kejadian yang menimbulkan rasa takut dan cemas. Yang kedua, adanya emosi-emosi yang kuat dan tidak stabil. Yang ketiga, adanya macam-macam fantasi dan ilusi. Yang keempat, sering merasa mual dan muntah-muntah. Yang kelima, muncul ketegangan dan ketakutan yang kronis yang menyebabkan tekanan jantung menjadi sangat cepat atau tekanan darah tinggi. Nah, berikut jenis-jenis dari kecemasan. Yang pertama, kecemasan rasional, di mana ketakutan akibat adanya objek yang mengancam. Yang kedua, kecemasan irasional, di mana kecemasan yang dialami individu ketika mengalami emosi di bawah keadaan-keadaan spesifik yang biasanya tidak dipandang mengancam. Dan yang ketiga, kecemasan fundamental, di mana suatu pertanyaan tentang siapa dirinya, untuk apa dirinya, dan apa hidupnya. Jadi individu lebih mempertanyakan akan hidupnya kelak ke depannya. Kita lanjut pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecemasan. Jadi, dalam faktor penyebab ada dua. Yang pertama, lingkungan dan emosi yang ditekan, di mana lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi cara berpikir individu tentang dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua yaitu emosi yang ditekan, di mana kecemasan bisa terjadi jika individu tidak mampu menemukan jalan keluar untuk perasaannya sendiri dalam hubungan personal ini, terutama jika dirinya menekan rasa marah atau frustasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, jadi banyak pertanyaan yang muncul tentang apakah gangguan kecemasan itu dapat ditangani. Jadi, gangguan kecemasan itu dapat ditangani dengan lebih lanjut atau pengalaman efektif untuk mengobati kegelisahan yang mereka alami, seperti terapi perilaku kognitif atau CBT, atau dengan cara memberikan obat anti cemas kepada individu yang mengalami kecemasan yang berlebihan. Contoh kasus ialah subjek berusia 39 tahun inisial N yang berasal dari Jakarta. Subjek ini berada dalam penjara. Selama di penjara, subjek cemas akan kehidupannya, di mana dia sulit tidur, cemas berlebihan, khawatir akan hidupnya, dan sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jika teman-teman mengalami kondisi seperti ini, segeralah periksakan diri teman-teman pada pihak yang berwajib. Oke, sekian video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Tetap semangat, salam mental.